Oke teman-teman, jadi ini adalah mobil yang harganya sekarang mirip sama Toyota Agya baru ya. Agya baru yang sekarang harganya mahal sekali. Tapi kalau teman-teman memiliki uang 200 jutaan dan pengen membeli mobil yang sensasi berkendara jauh lebih baik daripada Agya, mesin yang jauh bertenaga, dan juga mobil yang jauh lebih ganteng, teman-teman bisa ambil VW Golf ini. Nah, ini adalah sebuah VW Golf MK7 teman-teman. Di mana mobil ini adalah salah satu hatchback yang paling laku alias paling laris di seluruh dunia teman-teman. VW Golf juga merupakan sebuah hatchback yang bisa dibilang pionir ya sejak generasi MK1-nya, yaitu di tahun 1970-an. Nah, mobil ini masuk ke dalam generasi ke-7 atau yang biasa VW kenal itu sebagai VW Golf MK7 teman-teman. Dia sudah paling baru ya. Di atas sana sebenarnya di Jerman sana udah ada versi terbarunya. Tapi di Indonesia hanya mobil ini aja yang tersedia teman-teman. Nah, perbedaannya apa aja jika dibandingkan dengan VW Golf MK6 gitu ya. Sebenarnya dia adalah mobil yang berubahnya itu tidak terlalu revolusioner. Karena dia hanya dipermanis beberapa tampilan yang membuat mobilnya makin modern teman-teman. Bahasa desainnya masih cenderung mirip-mirip aja, tapi di MK7 ini lebih dipertajam-tajam lagi sehingga mencirikan mobil yang futuristis gitu ya. Di bagian headlamp kalau yang MK6 itu membulat, tapi ini udah meruncing teman-teman. Dan juga headlamp ini pastinya memiliki teknologi terbaru, ada DRL-nya yang ada signature lamp-nya, DRL ya, bentuknya huruf U gitu. Lalu ada proyektor juga teman-teman. Di bawahnya nih dia udah ada fog lamp, walaupun dia fog lamp pipih, tapi dia sangat terang sekali. Berfungsi juga sebagai cornering light. Jadi ketika teman-teman putar setir ke kanan atau ke kiri, fog lamp ini akan menyala untuk menerangi jalan teman-teman semua. Nah, ini sama pemilik sebelumnya keren ya, dihitemin gini ya. Jadi terlihat lebih low profile gitu. Ini mobil segar sekali teman-teman. Saya sendiri sangat suka melihatnya gitu ya. Sekarang kita ke samping teman-teman. Nah, untuk di bagian samping sini velgnya teman-teman, ukurannya 225 40 ring 18 inci, depan belakang sama. Oh, ngomong-ngomong tipe teman-teman, ini sebenarnya ada beberapa tipe, tapi yang paling banyak yaitu tipe yang ini, tipe TSI. Di atas TSI itu adalah GTI dan juga di atasnya lagi ada VW Golf R. Bisa bersaing langsung dengan beberapa hot hatchback lainnya seperti GR Yaris yang memang mobil-mobil hatchback kencang gitu ya. Tampilan belakangnya teman-teman, ya keren banget ya. Apalagi pemilik sebelumnya sudah melakukan sedikit modifikasi, yaitu menambahkan diffuser karbon di bagian bawah serta dipermanis dengan 4 buah lubang muffler yang terlihat sangat berotot sekali. Ini kalau misalnya emblemnya diganti jadi Golf R aja gitu ya, mungkin orang-orang percaya karena memang tampilan Golf R itu sama yang TSI kurang lebih mirip alias sama. Dan tampilan belakang dari Golf seperti ini teman-teman, MK7 dia sudah lebih modern ya. Karena nih lampunya sudah LED nih untuk signature lampnya, tapi untuk lampu rem dan lampu sennya masih lampu bohlam teman-teman. Lalu di bagian bawah tadi ya, ada 4 buah lubang muffler. Dan teman-teman yang pengen membuka bagasi dari mobil-mobil VW itu nggak ada tuasnya teman-teman. Tapi tuasnya itu ada di bagian sini, emblem. Gitu, wow, ini juga cukup ya. Jadi sangat baik sekali untuk build quality dari VW Golf ini. Dan ini dia ruangan bagasi dari VW Golf teman-teman. Dia cukup besar, dia ada kompartemen, ada separator pembatasnya. Dan di bagian bawah juga teman-teman diberikan 1 buah tempat untuk menyimpan ban serep yang space saver. Ini ban serepnya belum pernah turun ya teman-teman sejak 2014 karena terlihat masih ada beberapa bulu-bulunya di sekitar bannya. Kayak gitu. Dan teman-teman ekspansi bagian bagasinya ini juga bisa dengan menekan ini teman-teman. Ada di bagian sini. Nah, dia akan terlipat secara rata lantai teman-teman. Jadi tinggal ditarik aja tuasnya di bagian dalam. Ini tapi nggak bisa dicopot ya. Sebetulnya bisa, cuman agak ribet. Jadi kayak gini. Oke, kayak gitu ruangan bagasinya. Di sini ada tempat untuk menaruh segitiga emergency. Lalu di sini ada wiper dan juga ada defogger kaca belakang. Di sini juga ada high mount stop lampnya. Di atasnya ini ada spoiler kecil yang menambah manis dari VW Golf MK7 ini. Sekarang teman-teman,
sudah cukup modern ya, karena dia udah ada pegas hidrolis, jadi memudahkan sekali ketika membuka kap mesinnya. Dan ini adalah mesin yang cukup bertenaga ya. Jika dibandingkan dengan hatchback Jepang, ya memang nggak sebanding kelasnya ya, karena memang harganya ketika baru ini mobil ini lebih mahal daripada hatchback Jepang. Dia itu kalau mau disandingkan dengan Mercy GLA mungkin ya, dan beberapa hatchback Jerman lainnya. Mobil ini tipe TSI dibekali dengan mesin yang hanya 1400 cc aja. 1400 cc dengan TSI alias Turbo Stratified Injection yang tenaganya mampu di angka 150 HP dan torsinya juga yang besar di 250 Nm teman-teman. Dan yang diagungkan para pemilik VW adalah transmisinya. Dia walaupun 1400 cc dengan turbo, tapi transmisinya dipadukan dengan transmisi dual clutch transmission teman-teman, yang sangat cepat sekali perpindahannya, dan juga dia banyak sekali untuk perpindahan giginya, yaitu sampai dengan 7 percepatan. Sehingga untuk akselerasi pastinya mobil ini lebih jempolan sekali. Nah, seperti ini ruangan mesinnya teman-teman, bersih sekali. Seperti yang udah saya bilang tadi bahwa mobil ini sangat baik sekali kondisinya. Kilometernya masih sekitar di angka 70 ribuan aja. Nggak percaya? Sekarang saya pengen kasih lihat interiornya. Seberapa bagus dan seberapa terawat interior dari Golf ini. Kita langsung ke dalam. Oke. Yang pertama kali kita bahas adalah posisi duduk di kursi baris kedua teman-teman ya, atau di kursi penumpang. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi di depan, bahwa mobil ini memang memberikan ruangan kabin yang cukup baik ya. Ini adalah dalam dari VW Golf. Saya sendiri terkejut teman-teman ya, karena dia menggunakan material jok yang bukan kulit, ini fabric, dan banyak sekali materialnya yang aneh-aneh gitu teman-teman ya. Di tengah sini yang halus. Ini di sini ada yang halus nih teman-teman, tapi di kiri kanannya itu diberikan material yang berbentuk kotak-kotak seperti ini. Gitu. Dan di kursi ini juga teman-teman diberikan ada armrest yang besar sekali lengkap dengan 2 buah cup holdernya. Jadi makin nyaman. Nah, tapi FYI teman-teman, ini untuk posisi duduknya jujur ini tegak sekali ya teman-teman ya. Dia itu kalau posisi default seperti ini ya seperti ini. Jadi kurang nyaman ya. Tapi di sini ada pengaturan kursi, coba kita pencet dulu. Nggak bisa teman-teman ya, jadi udah fix. Gitu, jadi emang posisi duduknya di kursi baris kedua ini sangat tegap. Jadi kurang nyaman untuk dipakai di perjalanan jauh. Tapi overall untuk ruangan kaki, ya teman-teman, di sini ada 6 jari ya untuk kaki saya, dan ini untuk headroomnya ada sekitar hampir 10 jari ya, yang berarti sangat mumpuni, yang mana tinggi saya sendiri adalah 185 cm. Lalu juga di sini teman-teman disediakan 2 buah blower AC yang lengkap dengan penutup dan membuka ventilasinya. Dan yang saya apresiasi lagi adalah di kanan sini nih teman-teman, dia ada speaker dan juga ada tweeter di bagian atas, sehingga membuat suara audio dari dalam sebuah VW Golf MK7 ini sangat bagus sekali. Walaupun audionya nggak pakai merek-merek apapun itu, seperti JBL, Harman Kardon, nggak usah bro, tapi udah cukup enak untuk suara audionya. Oke, kayak gitu aja. Di bagian belakang sini dia airbagnya total ada 6 buah airbag teman-teman, jadi di bagian pilar sini juga ada airbag. Mantap, safety-nya juga lengkap. Saatnya kita sekarang ke bagian depan alias ke kokpitnya. Kita cek depannya. Sip, beda ya teman-teman, nutup pintu VW Golf itu mantap sekali, dan pintunya pun terasa cukup berat, dan ya memang berkualitas sekali material yang digunakan dari sebuah mobil buatan negeri Jerman ini. Oke, kita puji pintunya dulu ya. Sekarang saya pengen puji adalah penampilan dashboard. Walaupun mobil ini tahun 2014 teman-teman ya, tapi rasanya ya walaupun sedikit lebih usang karena head unitnya biasa mobil-mobil sekarang besar-besar gitu ya. Ini kecil sekali, tapi it's okay banget untuk teman-teman yang mungkin suka dengan interior yang sederhana tapi tetap mewah gitu. VW Golf ini interiornya jempolan sekali sih, beneran keren banget gitu. Saya suka. Dan yang pertama kali kita bahas adalah ingin hidupkan dulu ya mobilnya ya. Tapi sayangnya nih kuncinya seperti ini teman-teman. Kuncinya normal-normal seperti VW-VW pada umumnya, tapi dia masih punya ini anak kuncinya. Walaupun sebenarnya ini nggak berfungsi apa-apa ya,
pun kalau misalnya baterai kuncinya mati sih baru bisa berfungsi, karena walaupun ada anak kunci seperti ini tapi tetap menghidupkan mobil ini hanya dengan menekan satu tombol aja, yaitu engine start stop di bagian tengahnya. Oke, mobil sudah nyala ya. Yap, seperti yang udah saya bilang bahwa mobil ini memang sehat sekali kondisinya, kilometernya masih di 72.409 dan like new teman-teman, bener-bener terawat sekali, interiornya pun terawat. Sekarang kita pengen bahas setirnya dulu. Setirnya ini bisa diatur melalui teleskopik, yang jauh sekali teleskopiknya, hebat ya, dan juga tilt ya teman-teman. Jadi sangat bisa mengakomodir posisi berkendara ideal teman-teman semua. Pun kursinya juga dia walaupun semuanya masih dikontrol melalui tuas mekanikal, ada juga tombol untuk naik turunnya. Dan yang unik teman-teman, di VW Golf ini juga di kursinya ada satu buah tempat penyimpanan tertutup. Nah, ini fungsinya entah apa ya, tapi cukuplah untuk menaruh mungkin handphone rahasia teman-teman semua. Itu di bawah situ. Oke, setirnya sudah bisa diatur teleskopik dan tilt, dan di setir ini juga ada pengaturan audio steering switch untuk bagian entertainmentnya, dan di kanan sini untuk mengatur MID yang ada di bagian tengah. Kita cek sekarang MID-nya teman-teman. MID-nya ada beberapa pilihan ya, ada vehicle status, lalu ada driving data. Ini driving datanya ada average speed, distance, traveling time, lalu ada range, ada average consumption, oil temperature, lalu ada speed limit, lalu ada vehicle status. Vehicle statusnya ada ini paling teman-teman ya, pengingat servis dan juga pengingat pintu terbuka, audio, media apa yang sedang diputar, dan udah, hanya itu aja. Masih monokrom juga untuk MID-nya, tapi it's okay. Lalu untuk samping kanan kirinya dia seperti VW Sirocco juga seperti ini teman-teman. Tampilan speedometernya dia masih didominasi dengan dua buah dial besar. Tachometer sebelah kiri, speedometer sebelah kanan, dan di bawahnya ada beberapa bundaran kecil lagi, itu untuk menunjukkan suhu mesin dan juga sisa bensin mobil teman-teman semua. Oke, lalu ke bagian kanan ini namanya mobil Eropa ya. Di kiri ini untuk lampu sein, dan di kanan ini untuk wiper. Pengaturan lampunya ada di kanan sini teman-teman. Dia ada mode autonya, dan juga untuk pelipatan spion otomatis dia ada di bagian pintunya. Oh, untuk mengunci dan membuka kunci juga ada di bagian pintu ya teman-teman. Jadi jangan cari-cari di bagian kanan sini ya. Lalu yang keren adalah untuk kaca jendelanya semuanya sudah all auto up and down teman-teman. Jadi sangat bagus sekali. Kita ke tengah sekarang, kita bahas nih untuk bagian entertainmentnya. Ini kecil sekali ya, kurang lebih di angka 5 inci mungkin ya. Jadul, walaupun ya jadul ya. Ini seperti head unit yang digunakan di tahun-tahun 2012-an. Dia ada radio, ada media teman-teman. Medianya ini mungkin hanya bisa memutar lewat CD aja ya, belum bisa Bluetooth. Tapi di sini juga ada informasi mengenai kendaraan. Jadi head unit ini sudah terintegrasi teman-teman. Di sini ada average speed, ada average consumption, ada range. Terus juga ada pengaturan long term. Terus ada data setelah diisi bensin. Dan ini sejak start alias sejak hidup mobilnya. Jadi head unit ini sudah terintegrasi bro, keren sekali ya. Oke, lalu ada setup lagi. Setupnya ini ada pengaturan nih teman-teman. Beberapa pengaturan, ada bahasa, lalu ada sound setting, dan seperti itu. Jadi ya walaupun tidak terlalu canggih seperti head unit zaman sekarang, tapi sudah cukup mumpuni. Kiri kanannya ada shortcut, ini untuk mengatur frekuensi radio, dan di kanan ini untuk mengatur audio. Nah, seperti yang sudah saya bilang bahwa audionya memang jempolan saya teman-teman. Oke, ada suara musik bayi ya. Ke bawah AC mobil ini juga sudah dual zone climate control teman-teman. Dia jadi sudah bisa mengatur suhu masing-masing antara penumpang kiri depan dan penumpang kanan depan. Ini untuk pengaturan AC-nya, ada mode auto pastinya ya. Lalu ke belakang ini ada pengaturan untuk persnelingnya. Dia ada tulisan DSG teman-teman, yang berarti sudah menggunakan transmisi dual clutch transmission. Dia ada mode sport juga, dan juga ada triptonic. Tapi tenang aja bro, kalau nggak mau pakai di sini, VW Golf juga menyediakan dua buah pedal shift di bagian kiri kanannya. Di sini tombol-tombolnya kosong ya, karena memang ini tipe TSI, jadi tipe terendah. Ada tombol untuk senter parkir aja. Lalu untuk rem parkirnya dia sudah elektrik, lengkap dengan auto hold. Di belakang sini ada socket lighter,
untuk mengecas gadget teman-teman semua. Di sini ada kompartemen tertutup yang kalau dibuka berfungsi sebagai penyimpanan cup holder sebanyak 2 buah. Oke, material kabin ini semuanya soft touch teman-teman ya. Jadi sudah dilapis dengan material yang berkualitas. Di atas itu juga sangat bagus sekali nih untuk kondisinya. Speakernya ada banyak sekali. Di bawah, di atas juga ada tweeternya. Lalu untuk spionnya dia sudah elektrokromatik. Di sini ada pengaturan untuk lampu. Lampu-lampunya dia sudah biru semua. Tempat kacamata ada di sini teman-teman. Lalu sun visornya lengkap dengan vanity mirror dan juga ada lampunya. Mantap. Ke bawah ini lihat ya, soft opening pastinya, dan dia udah dilapis juga dengan material yang lembut sekali, berkualitas. Di sini ada aksen warna hitam nih, ornamen, tapi bukan ornamen karbon, yang manis lagi-lagi, nggak polos untuk dashboardnya. Oke, kayak gini rasanya worth it sekali ya dengan uang yang hanya 200 jutaan aja. Teman-teman bisa mengambil atau membawa pulang VW Golf ini. Kalau teman-teman berpikiran mau beli Agya atau Ayla terbaru, mendingan tahan dulu karena saya akan kasih tahu harga bekas dari VW Golf ini. Kita ke depan sekarang. Sampai di akhir video teman-teman, harganya seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa mobil ini sekarang teman-teman bisa tebus dengan uang yang setara dengan sebuah Toyota Agya baru. Yup, ini adalah sebuah VW Golf MK7 TSI tahun 2014 dengan odometer yang baru tercatat di angka 72.000. Servis record pastinya mobilnya nggak ada PR, kondisinya sangat bagus sekali dan siap untuk diajak jalan-jalan oleh teman-teman semua. Oke, bagi yang tertarik ini biasanya para mahasiswa atau anak muda yang pengen main ke mobil Eropa, mobil ini juga menjadi salah satu pertimbangan gitu ya. Harganya sekarang murah teman-teman, di Belanja Mobil kita jual mobil ini di angka 245 juta rupiah aja. Tentunya harga tersebut masih bisa nego lagi. Yang tertarik boleh dong langsung di kontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekian teman-teman, gimana? Apakah VW Golf ini memenuhi ekspektasi teman-teman semua atau punya pendapat lain? Coba silahkan kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.